Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi tentang penggunaan variabel. Apa itu variabel dan tipe data pada variabel sudah bisa dibaca di materi tentang tipe data. Ya, silakan dibaca, sudah ada di e-learning. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan variabel. Ya. Yang pertama kita buka Excel. Kemudian kita menuju tab developer. Selanjutnya kita masuk ke tombol Visual Basic. Oke. Kemudian kita tambahkan satu buah modul, ya, insert modul. Oke, kita coba membuat sub modul atau membuat makro, ya. Kita ketikkan sub, kemudian tes var 1. Oke, di sini saya akan mendeklarasikan variabel, membuat variabel. Untuk membuat variabel di VBA ini kita ketikkan yang pertama dim, setelah itu diikuti nama variabel. Misalnya saya buat variabel A, kemudian spasi, kemudian ketika kita ketikkan as. Setelah as ini ketika kita ketikkan tipe data, misalnya saya memilih string. Nah, ini kalau di misalnya PHP biasanya kita menuliskan SA, ini sama dengan petik-petik, nah, titik koma seperti ini. Ini kalau di PHP ya. Oke, saya akan buat lagi dim b as string. Oke, dua variabel sama-sama tipe string. Tipe string itu tipe variabel yang isinya terdiri dari huruf dan angka dan lain-lain. Mungkin ada simbol di dalamnya. Nah, kemudian saya akan isi A sama dengan isi variabel A, B sama dengan isi variabel B. Oke, kita akan coba menampilkan isi variabel itu di di sel, ya. Misalnya ring A1 sama dengan A dan ring A2 sama dengan B. Oke, kalau kita ingin menampilkan atau mengisi variabel, jelas ini ya, misalnya variabel A ini ya ditulis A saja, tidak boleh pakai petik. Begitu juga kalau memang kita ingin menampilkan isi variabel A, berarti A nya ini tidak perlu diberi tanda petik. Ketika Anda memberi tanda petik seperti ini, maka berarti A ini bukan variabel, ya string, langsung akan ditampilkan huruf A. Oke. Kemudian masuk ke VB, kita coba masuk ke Excelnya lagi, kita masukkan satu buah tombol, kemudian kita pilih makronya tes var 1. Oke, kita coba, kita ganti biar ingat. Oke, kita klik, maka di A1 dan A2 ini akan muncul isi variabel A dan isi variabel B. Kalau kemudian Anda nanti salah, ini diberi A seperti ini, kemudian ini saya hapus dulu, klik, maka yang muncul adalah huruf A, bukan isi dari variabel A. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya saya ingin membuat lagi sub tes var 2. Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan lagi, ya. Ring A1 sama dengan A, ring A2 sama dengan B. Jadi saya ingin yang di tes 2 ini akan langsung menampilkan isi dari variabel A dan isi variabel B.
Kita coba jalankan di sini. Kita membuat satu buah tombol. Oke, tes var 2. Kita klik. Nah, di sini tidak ada hasilnya apa-apa. Di sini tidak ada hasilnya apa-apa. Kenapa demikian? Karena variabel A dan variabel B itu tadi mendeklarasikannya itu berada di tes var 1. Kalau kemudian kita jalankan di sini, itu tidak bisa ya, karena variabel A dan B ini hanya akan aktif di sub tes var 1. Oke, kita coba lagi aja. Ini ada isinya, kemudian kita hapus, klik var 2, tidak ada isinya, tidak bisa menampilkan data A dan data B. Jadi meskipun di tes var 1 ini variabel A dan B ini sudah kita isi, itu nanti variabel A dan B ini akan segera setelah ditampilkan habis dari sub 1 ini akan segera hilang ya, dihapus oleh komputer. Nah, beda lagi kalau kita misalnya memindahkan ini dim A string ini, kita pindahkan di atas ya. Di atas ini berarti di declaration, dia itu dim A string ini tidak berada di sub tes 1, di tes var 1, juga tidak berada di tes var 2. Kita taruh di paling luar. Oke, kita coba jalankan ya. Ada isinya, kita hapus. Oke, kemudian ketika kita isi tes, klik tombol tes var 2, variabel A tetap dimunculkan. Dia muncul isinya yaitu isi variabel A. Mari kita lihat lagi. Kenapa demikian? Ketika tes var 2 ini kita jalankan, yang ada isinya hanya variabel A. Karena variabel A itu kita deklarasikan di bagian paling atas. Ini disebut dengan variabel public ya. Variabel public itu secara ruang lingkup adalah variabel yang bisa digunakan di mana saja ya, bisa digunakan di mana saja. Maksudnya di mana saja itu contohnya dia bisa dipakai di sub tes var 1, juga bisa dipakai di sub tes var 2, dan nanti bisa dipakai di manapun ketika kita membuat sub lagi. Tetapi nah, yang kedua adalah variabel yang lokal ya. Lokal itu contohnya seperti ini. Dim B A string. Dim ini kita deklarasikan di dalamnya sub. Jadi B ini dia hanya masa aktifnya itu hanya di dalam sub ini. Kalau nanti sub ini sudah selesai, berarti variabel B ini secara otomatis akan dihapus oleh komputer. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan variabel A ini karena kita taruh di atas ini disebut variabel public, bisa dipakai dimanapun, masa aktifnya juga selama aplikasi ini berjalan. Nah, itu perbedaan letak cara mendeklarasikan variabel. Beda letak itu sudah beda beda penggunaan ya. Jadi misalnya ini saya pindahkan dim B. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang kita coba klik. Oke, ada isinya. Klik. Nah, dua-duanya ada isinya karena variabel A dan variabel B sudah kita taruh sebagai variabel yang letaknya di luar ya, bisa dipakai di mana saja. Oke, sekarang kita coba buktikan di modul 2.
Misalnya ini sudah beda file, ada modul 1 dan modul 2. Kita buat di modul 2 ini sub tes var 3, isinya sama, yaitu apakah ini nanti bisa bekerja? Ring A1 isinya variabel A dan variabel B. Oke, kita coba masukkan kita jalankan, klik, tidak jalan. Kita coba jalankan yang atas. Oke, ini sudah diisi dulu, mungkin tadi belum diisi. Nah, tes var 3 ini tidak berjalan. Apa penyebabnya? Ya, padahal di sini tadi sudah dideklarasikan di paling atas, tetapi ini tidak bisa dipakai di modul 2. Apakah yang menyebabkan karena beda modul itu kemudian dia tidak bisa digunakan? Oke, jadi di sini kalau memang kita ingin membuat variabel yang benar-benar bisa dipakai dimanapun, maka yang di atas ini kita mengetikkannya tidak menggunakan dim lagi, tetapi di sini kita menggunakan public. Nah, public itu tidak boleh diketikkan di sub begini. Ini tidak boleh. Misalnya saya membuat public C a string, ini tidak boleh diketikkan di dalam sebuah sub. Public itu hanya boleh diketikkan di general, di posisi general ya. Oke, sekarang kita coba jalankan tes var 1. Oke, ada isinya. Tes var 2 sama-sama di modul 1 ada isinya. Kita coba yang tes var 3. Oke, tes var 3 sekarang sudah ada isinya. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama, kalau kita mendeklarasikan variabel di dalam suatu sub, maka variabel itu hanya akan aktif di sub tersebut. Itu disebut dengan variabel lokal secara ruang lingkup, bukan variabel tipenya lokal, bukan, tapi dia ruang lingkupnya, masa aktif atau masa hidupnya itu adalah variabel lokal karena masanya hanya di dalam sub. Kemudian ketika variabel itu kita deklarasikan di luar ya, di general itu, tapi hanya menggunakan dimension, maka variabel itu hanya aktif di modul tersebut saja. Misalnya tadi saya bikin ini di modul 1, maka kalau kita ketikkan seperti ini, variabel A ini hanya bisa dipakai di semua sub, tapi hanya letaknya di modul 1. Dia tidak akan bisa dibaca di modul 2. Sedangkan kalau kita menggunakan public seperti ini, maka seluruh variabel ini ya, A dan B ini, itu nanti dibaca dimanapun itu bisa. Saya misalnya menambahkan modul 3, modul 4, modul dan seterusnya, itu variabelnya tetap bisa dibaca. Oke, itu contoh variabel berdasarkan ruang lingkup. Oke, demikian materi tentang ruang lingkup variabel dan cara mendeklarasikan variabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.